Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video perjalananku dari Jakarta menuju ke Jogja dengan salah satu bus yang legend banget di rutenya. Nah, karena udah nggak sabar banget ya, kita bakal naik PO Santoso. Yuk teman-teman, diikuti terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa ya untuk menyelesaikan dulu kewajiban kalian sebelum menonton video ini. Yuk kita langsung aja nonton videonya. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang aku ada di Terminal Kampung Rambutan untuk melaksanakan perjalanan lagi dari Jakarta, tepatnya Terminal Kampung Rambutan menuju ke Yogyakarta dengan PO Santoso teman-teman. Nah sekarang aku udah ada di Terminal Kampung Rambutan. Nah itu dia Terminal Kampung Rambutan. Gimana sih keseruan kita hari ini? Ditonton terus teman-teman videonya hingga selesai. Seperti biasa teman-teman, untuk loket di sini itu sudah terkelompok. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari loket bus itu berdasarkan jurusan ya. Untuk Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada di sepanjang ini. Lalu untuk Sumateraan itu ada di sebelah sana teman-teman. Itu bisa terlihat dari sini loket Sumatera. Nah di loket Sumatera itu ada SAN, ada Putra Remaja, ada MPM dan lain-lainnya yang menuju arah Sumatera. Sedangkan yang di sebelah sini ya seperti PO yang akan saya naiki tadi sudah saya jelaskan, yaitu PO Santoso, ada Indoren juga, ada Putra Mulia dan lain-lain sebagainya yang melayani rute ke arah timur, tepatnya Jawa Tengah, Jawa Timur teman-teman. Begitu. Di sini juga masih banyak pedagang asongan. Jadi kalau misalnya kalian ke sini harus ini ya, bersabar karena kalian pasti akan banyak sekali ditawari power bank, terus juga headset serta beberapa pernak-pernik lainnya teman-teman. Begitu kira-kira. Baik teman-teman, ini adalah tiket bus Santoso saya, yaitu AC VIP. Oh enggak, eksekutif toilet teman-teman. AC toilet ya. Dan ini juga ada kupon makannya. Mana sih? Nah ini dia kupon makannya. Ini bus saya diberangkatkan tanggal 8 dan jamnya itu jam 15 ya, atau jam 3. Nah ada beberapa perubahan teman-teman. Jadi ketika saya kemarin memesan di aplikasi itu jamnya jam 7 ya, jam 7 pagi, dan kursinya di nomor 2. Saya sedikit kecewa karena busnya tidak berangkat yang angkatan pagi dan kursinya diubah menjadi nomor 6. Padahal kemarin saya sudah request untuk kalau bisa tetap di depan. Tapi ya nggak apa-apa lah, di nomor 6 juga ya it's okay, tapi agak sedikit kecewa. Mungkin bagi teman-teman yang udah mesen tiket dari jauh-jauh hari tahu lah ya perasaannya ketika kita udah ngambil seat depan taunya dipindah ke nomor sekian. Begitu teman-teman. Ya untuk tiketnya seperti ini, satu lembar tiket dan ada peraturan-peraturannya juga. Terus juga oh ya, kantor pusatnya ini di Magelang ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu sih nanti mampir atau enggak di kantor pusat Magelang. Begitu sih, kurang lebih begitu teman-teman. Oh iya, untuk harga tiketnya aku tebus seharga 225.000 teman-teman. Untuk di jalurnya ini tidak paling murah karena ada beberapa PO bus lain yang lebih murah lagi. Tapi ya mari kita coba kira-kira apakah worth it naik Santoso. Semoga pengalamannya tidak terkurangi karena di awal yang saya sedikit kecewa ini ya teman-teman. Saya akan objektif kok. Sip, mantap. Terminal Kampung Rambutan ini teman-teman, sekedar informasi juga, itu tidak hanya melayani akap aja, tapi juga melayani AKDP. Jadi memang bisa dibilang Terminal Kampung Rambutan ini salah satu terminal yang besar di Jakarta. Oh iya, rencananya terminal ini bakal direnovasi jadi 2 lantai. Untuk penjualan tiket rencananya itu bakal ditaruh di lantai kedua. Nanti mungkin kalau misalnya udah jadi, aku excited banget sih bakal datang lagi ke terminal ini untuk nyobain beli tiket di lantai yang baru. Baik teman-teman, untuk kondisi di shelter pemberangkatan Terminal Kampung Rambutan, sementara ada bus Marita jurusan ke Cianjur. Ya ini dari kemarin aku pengen banget naik,
tapi belum kesampaian. Ya udahlah, kapan-kapan ya. Selain bus Marita, ada bus Sinar Jaya, itu Jakarta Selawi teman-teman. Wow, ini ada Sapuraning Rahayu jurusan Pucung Jakarta. Lalu di sini ada bus Jaya, cakep banget. Nah, dari kemarin saya itu pengen banget naik bus Jaya tapi belum kesampaian juga teman-teman. Untuk bus Jaya itu jurusannya ke Ponorogo ya teman-teman. Lalu selain itu ada bus Rasa Sayang, dan di sampingnya Rasa Sayang ada bus Keramat Jati. Nah, aduh, kok dari tadi yang muter-muter bus Marita, saya jadi kepancing ini. Tapi udah keburu mesen tiket ke Jogja. Ini pengen banget nyobain yang ke Cianjur karena penasaran. Begitu sih teman-teman untuk di siang hari ini. Jadi ada bus Keramat Jati, Rasa Sayang, Jaya, Sinar Jaya, dan Marita. Untuk bus Santoso saya belum datang teman-teman. Terus juga tadi saya ngobrol dengan bapak-bapak, itu beliau ke arah Lampung dengan bus Pahala Kencana, dan juga belum datang juga untuk busnya. Sekarang jam menunjukkan pukul 14.19, yang berarti seharusnya secara normal bus saya akan tiba kurang lebih 45 menit lagi, 45 hingga 40 menit lagi teman-teman. Begitu. Baik teman-teman, ini sekarang jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, yang berarti bus saya itu sudah telat selama kurang lebih 1 jam teman-teman. Untuk bus bus Santoso itu dijadwalkan akan berangkat pukul 3 sore, tapi hingga pukul 4 sore ini belum ada kepastian. Jadi mari kita tunggu dulu teman-teman untuk bus Santoso yang akan kita naiki ya. Semakin sore di terminal Kampung Rambutan semakin ramai teman-teman. Ada Handoyo, ini juga ada PBP yang tadi siang. Lalu sebelahnya ada Agramas, dan Sinar Jaya sudah mulai memadati terminal Kampung Rambutan teman-teman. Ini ada bus Budiman dari Banjar. Kira-kira begini teman-teman untuk situasi yang ada di terminal Kampung Rambutan tanggal 8 April 2023. Baik, ini dia teman-teman bus Santoso yang akan saya naiki sudah tiba di terminal Kampung Rambutan. Nah, besok ada Pak Betul Halim yang promos anaknya. Besok titip ya, itu bangkunya jam 11.12. Nanti disiapin ya Pak. Nah, ini pindah. Topi. Iya Kak. Baru masuk Kak, lagi naikin penumpang tapi Kak. Oke deh teman-teman, karena busnya sebentar lagi akan diberangkatkan dan mumpung masih terang, yuk kita review dulu untuk busnya. Nah, untuk kursi yang digunakan di bus ini itu bentuknya sambung ya. Jadi kiri dan kanan itu nyambung dan terbuat dari kulit.
Nah, untuk legroomnya sendiri bisa kalian lihat ini cukup longgar, tapi aku kurang tahu apakah emang ada footrestnya atau enggak. Ini kayaknya sih tangkai-tangkainya bekas footrest ya. Tapi karena ini udah lepas kayaknya jadinya itu ada kayak beset-beset sedikit bekas orang naruh bekas penumpang lain itu naruh kakinya di situ. Nah, selain juga legroom yang luas, tapi saya nggak ada footrest, di sini kita dapat selimut ya. Nah, untuk selimutnya sendiri ini nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal. Cukup lah ini kalau misalnya untuk kalian pakai di malam hari. Untuk tipe selimutnya ini bukan bed cover ya teman-teman. Jadi nggak terlalu menghangatkan tubuh sih, tapi ya cukup lah. Selain itu juga kita dapat bantal bentuknya kotak. Ini lucu bantalnya teman-teman, kotak banget dan cukup empuk. Aku senang sih dengan bantal-bantal yang kayak gini karena nggak terlalu makan tempat. Biasanya kalau bantal rumah itu kan gede banget ya. Sedangkan ini bantalnya kecil, bisa kalian selipin di antara kursi kayak yang ada di depan kita. Untuk tulisannya sih nggak ada apa-apa. Ini empuk lumayan. Terus juga ini kayaknya nggak apa ya. Ini nggak jarang diganti karena masih bersih teman-teman untuk bantalnya. Nah, selain itu kita juga akan bahas tentang secara detail ya. Untuk kulitnya sendiri ini karena mungkin udah cukup lawas, jadi agak pecah-pecah gini teman-teman. Bisa dibilang sih untuk teksturnya itu nggak terlalu empuk tapi juga nggak terlalu keras. Nah, selain itu juga aku mau bahas tentang pinggirannya. Jadi di pinggirannya ini ada serbuk-serbuk karet ya. Kayaknya ini karena karetnya udah getas, jadinya ada serbuk-serbuk di sebelah jendela. Mungkin kalau nggak dibersihin secara sering ini bisa numpuk terus teman-teman, dan bisa semakin banyak untuk serbuknya. Mungkin ini juga masukan untuk perusahaan biar pinggirannya juga dibersihkan ya, karena ini numpuk kayak gini. Selain itu juga kita mendapatkan gorden. Untuk gordennya bisa kalian gunakan menutupi jendela kalau misalnya sinarnya terlalu banyak masuk ke dalam bus teman-teman. Nah, untuk gordennya sendiri ini diikat, lalu di bagian atas kita bakal mendapatkan kisi-kisi AC dan lampu baca. Untuk lampu bacanya sendiri aku belum coba, tapi kayaknya sih bisa berguna ya, bisa berfungsi dengan baik. Untuk kisi-kisi AC-nya ini kayak punyanya Jetbus nih, kayak punya Adi Putro Laksana gini dah bentuknya, begitu teman-teman. Untuk pandangan bisa dibilang cukup luas, tapi karena aku ada di baris ketiga jadinya pandangan ke depan itu kurang. Coba kalau aku bisa duduk di depan sana, kayaknya pandanganku akan luas banget ya teman-teman. Wah, ini nih kelebihannya kalau single glass, nyaman pastinya. Kurang lebih begitu teman-teman untuk fasilitas yang kita dapatkan. Ya, untuk di bus ini bisa dibilang cukup berumur. Jadi kalau misalnya ada fasilitas-fasilitas yang kurang, kayaknya termakan usia sih. Aku juga kurang tahu apakah bus ini adalah bus feeder ataupun emang bus yang akan melayani kita dari Jakarta hingga Jogja. Mari kita lihat saja nanti.
apa aku iki lho kali atau alap-alap jalan karo pikir gue. Tidak lama setelah kita naik dari terminal Kampung Rambutan teman-teman, ternyata hujan pun akhirnya turun. Ini posisi masih ada di Tol Jor, Jakarta Outer Ring Road sebelum masuk ke Tol Cikampek teman-teman. Tapi karena hujannya ini terlalu deras, ada beberapa hal sih yang langsung menjadi sorotan saya di bus charter, bukan bus charter, tapi bus feeder ini ya, yaitu adanya rembesan air di jendela. Wah, ini cukup, semoga nggak terlalu mengganggu ya teman-teman, ada rembesan air di jendela ini. Di atas plastik. Ini basah, udah basah itu plastik. Ini saya akhirnya pindah ke belakang teman-teman, dan ternyata hujannya itu nggak berhenti, malah tambah deres. Yang agak sedikit disayangkan, ini genang di lantai busnya. Ini bisa kalian lihat ya sendiri. Aku tidak mengada-ada, jadi aku real apa adanya teman-teman. Kira-kira banjirnya atau genangan di dalam busnya seperti ini. Yang menurutku ini cukup mengganggu, terutama untuk beberapa penumpang yang udah lumayan sepuh juga di depan. Kasihan kalau misalnya harus pindah-pindah karena hujan gitu loh. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan lagi sih buat PO. Semoga besok-besok udah berhasil diperbaiki ya hal-hal yang seperti ini, karena menurutku krusial banget apalagi kalau musim penghujan. Begitu teman-teman.
Baik teman-teman, aku jelasin sedikit tentang rute dari bus ini. Untuk bus Santoso yang kita naiki, ini rutenya dari Jakarta, kita bakal keluar di Wuleri, lalu kita bakal menuju ke bawah, ke selatan ya, itu lewat Parakan lalu ke Temanggung. Nah di daerah Wuleri sampai ke Parakan itu bisa dibilang jalurnya cukup ekstrim ya. Nanti kita bisa cobain deh kira-kira bus ini oke nggak sih di jalur tersebut. Tapi sayang banget ya kita nggak ada di hot seat, dapatnya malah di belakang. Seharusnya kita tuh di kursi nomor 6 teman-teman. Tapi karena ada kebocoran ya udahlah aku di belakang aja. Nah, nanti setelah itu bus akan masuk ke daerah Temanggung. Habis Temanggung, lalu kita bakal balik lagi ke arah timur, yaitu nanti nembusnya di Magelang. Baru deh nanti nyampe di Jogja, teman-teman. Ya, kurang lebih ini Jakarta Jogja via Temanggung ya, teman-teman. Untuk rute ini sendiri aku udah pernah sih naik pakai OBL. Ya, hitung-hitung nostalgia lagi lah. Oke teman-teman, jadi aku ada sedikit cerita nih. Bisa juga kita ambil pelajaran dari cerita yang akan kusampaikan ini. Jadi aku tadi ketika di bus baru diberangkatkan, aku bertemu dengan seseorang, mas-mas. Dia dari Jakarta mau ke Semarang, tepatnya ke daerah Wuleri itu, Kendal. Wuleri itu masuknya Kabupaten Semarang atau Kendal ya? Pokoknya daerah itulah teman-teman. Nah, pas dia mau turun di Wuleri itu, pas dia membeli tiket Jakarta Wuleri, dia dipatok harga 350.000. Nah, saya langsung bingung. Wow, 350.000, sedangkan saya ke Jogja itu 225 sampai 250.000 gitu loh. Ternyata dia belinya di calo, teman-teman, nggak lewat agen resmi. Langsung saya ngobrol sama dia, langsung saya kasih tahu kalau misalnya untuk beli tiket akap itu lebih baik langsung dari agen resmi, bisa via WA atau bisa via online melalui aplikasi merah ataupun aplikasi burung biru. Jadi biar lebih aman. Nah kan kalau misalnya udah kena calo kayak gini kan kasihan juga penumpangnya, yang kena nama buruknya nanti bukan calonya tapi PO-nya. Ini yang harus jadi kesadaran kita semua. Ya kalau udah kena calo gitu mau gimana lagi, mau lapor kemana juga bingung. Ya begitu deh teman-teman. Pokoknya mencegah lebih baik daripada mengobati.
Baik teman-teman, perjalanan kita bersama PO Santoso sudah tiba di rumah makan Marconi. Rumah makan ini berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat, teman-teman. Nah, di sini juga nanti kita akan ada pelayanan servis makan. Jadi tadi yang tiket yang sudah kita dapatkan itu ada di sebelah ujungnya, itu ada kupon makan. Jadi jangan sampai hilang ya teman-teman. Yang nanti bisa ditukarkan di sebelah sana dengan makanan yang sudah disediakan di rumah makan Marconi ini. Tidak hanya bus PO Santoso aja teman-teman yang makan di sini, tapi juga ada PO Gunung Mulia, PO GM Royal, Gunung Mulia Royal, PO Raya, dan Ranajaya teman-teman. Bersama dengan bus kita itu di sampingnya juga ada PO Raya ya. Jadi nggak cuman bus Santoso, tapi ada beberapa PO lainnya. Dan aku suka banget sama lokasi dari rumah makan ini teman-teman, karena nggak sejauh beberapa rumah makan yang yang melayani PO-PO lainnya. Ada kan rumah makan yang di daerah Indramayu, ada yang rumah makannya di daerah Weleri. Tapi untuk rumah makan Marconi ini cukup dekat, sehingga apabila di bulan puasa ini tidak terlalu jauh dari jam berbuka teman-teman. Begitu. Baik teman-teman, untuk pelayanan PO Santoso itu ada di sebelah sana ya, yang ada tulisannya sebentar. Nah, servis makan PO Santoso di samping tulisan hidangan untuk umum bayar langsung. Untuk menunya itu ada dua, yaitu yang pertama ada soto dan yang kedua itu ada nasi goreng. Nah, hari ini saya memilih untuk makan nasi goreng teman-teman. Ya, berhubung makan soto mager sih, karena kuah-kuah. Terus minumnya ada teh hangat juga. Sip, mantap. Mari kita coba teman-teman untuk nasi gorengnya. Oh iya, untuk di sini kayaknya PO Raya udah selesai makan teman-teman. Jadi rata-rata hanya ada di PO Santoso aja. Nah, selain itu juga di sini ada fasilitas toilet yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian kebelet ya teman-teman. Selain toilet juga ada, selain toilet di situ juga ada toilet di sana. Di sana tuh, di sebelah sana. Di situ tuh ada toilet, terus ada musola juga teman-teman. Jadi bisa untuk dipakai untuk fasilitasnya semaksimal mungkin dan seefisien mungkin, karena kita diburu waktu ya. Kalau nggak salah 30 menit untuk istirahat di sini teman-teman. Baik teman-teman, sekilas tentang bus kita. Ini merupakan bus dengan sasis Hino dengan garapan bodi dari karoseri Trisakti. Cukup jarang sih kayaknya ya aku dengar bus yang menggunakan karoseri Trisakti. Berarti bus ini salah satu yang beruntung banget aku bisa naikin karena menggunakan karoseri dari Trisakti teman-teman. Trisakti ini mana ya? Apakah Magelang? Tapi setauku di Magelang itu New Armada teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang tahu boleh untuk diskusi ya. Dan juga untuk bus Santoso ini teman-teman merupakan salah satu official bus Jambore nasional atau Jamnas ke-11 Bismania Community tahun 2022 teman-teman. 2022 di mana ya?
aku lupa. Kalau 2023 kan di ini ya, lapangan terbang Depok di Jogja, teman-teman. Nah, di belakangnya ada gambar Johnny Walker. Keren. Ya, terlepas dari kekurangan dari bis ini, tapi perjalanannya overall nyaman dan jujur aku tidurnya nyenyak. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang tiba-tiba ya, kayak misalnya bocor dan lain sebagainya, ya itu aku anggap angin lalu lah. Tapi overall enak banget, sasisnya juga masih mantep, bunyi-bunyinya juga nggak terlalu gemelodak teman-teman. Sip sip sip, good job PO Santoso. Karena aku ngantuk banget teman-teman, ini baru bangun tidur dan ternyata kita masih di daerah ini, kayaknya belum masuk belum masuk daerah Parakan deh. Ini masih setelah Weleri, sebelum Parakan. Ini ada di jalur yang aku bilang ekstrim itu. Tapi karena ini gelap banget, jadi aku nggak bisa rekam apapun. Aku juga capek, nggak bisa ke depan juga. Ya mari kita nikmati aja lah ya, ini perjalanan kayak gimana. Tapi jujur ini untuk suspensinya bisa dibilang cukup oke teman-teman. Mungkin ada di beberapa sisi jalan yang dia tuh agak keras sedikit ya, jadinya suspensinya kayak melodak sedikit, tapi overall masih nyaman untuk ditidurin. Nah buktinya aku tidur sih ini sepanjang jalan. Mungkin karena saya di belakang teman-teman, jadi ada bau semerbak sedikit dari toilet. Ini bukan salah dari PO maupun manajemen sih, tapi ini aku pengen ngasih tahu juga untuk teman-teman, edukasi sedikit ya untuk kita semua lah, untuk saling belajar. Kalau misalnya kalian naik bis dan kalian buang air, jangan lupa disiram. Kalau misalnya nggak disiram ya lapor aja ke kru, nanti kru bakal ya entah itu berhenti atau gimana pun nanti bakal dibersihin teman-teman. Jangan meninggalkan bekas karena wanginya itu masuk ke kabin. Jangankan mau tidur, melek aja terganggu.
Baik teman-teman, sekian dulu untuk videoku kali ini. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah mengikuti perjalananku dari Jakarta sampai ke Jogja Terminal Jombor. Dan terima kasih banyak banget untuk kru yang udah bertugas karena baik banget pelayanannya dan sukses terus juga untuk PO Santoso. Sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya dan salam transportasi umum serta otomotif. Bye bye.